yang melampaui segala akal. Itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Amanginang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis di Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Begini firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari sukacita kita pada saat ini tentu menjadi hal yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Terlebih bagi jemaat-jemaat AKBP Reformanda. 14 tahun Huria ini berjalan, 14 tahun gereja ini menjadi tempat seluruh jemaat untuk bersekutu. 14 tahun gereja ini benar-benar memasuki kehidupan pribadi lepas pribadi seluruh jemaat Reformanda. Tapi saya tanya dulu, apakah semua mencintai AKBP Reformanda? Semua mencintai AKBP Bandung Reformanda? Menurut kamu, mana yang lebih cinta dengan AKBP Bandung Reformanda? Anda jemaat AKBP Bandung Reformanda, atau saya pendeta fungsional AKBP Bandung Reformanda? Kalau dibandingkan mana lebih besar cinta kita? Cinta saya sebagai pendeta fungsional kepada Bandung Reformanda, atau cinta Anda sebagai jemaat AKBP Bandung Reformanda? Gudangan dohu bereng mangalusi sama ina, sama besarnya. Amanginang dangdosi tidak sama. Saya harus katakan itu tidak sama. Benar saya seorang pendeta, tetapi saya masih berjalan dengan gereja ini hanya 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Sementara Anda sudah berjalan 14 tahun bersama-sama dengan gereja ini.
banyak kisah, banyak hal-hal yang sudah Anda berikan ke gereja ini, banyak hal yang sudah Anda dapat dari gereja ini, banyak kebersamaan Anda terbentuk di gereja ini. Tentu rasa cinta Anda semakin sebagai jemaat yang sudah berjalan 14 tahun dengan gereja ini, pastilah jauh lebih besar dari rasa cinta saya kepada gereja ini yang hanya masih kurang dari sebulan. Ay mo luau kenang aku paling di bagasa sebulan pehari do lansia. Kira holani do. Pehari do inahanna. Remaja na po, paling hanya masih hal-hal seperti itu yang terbangun di dalam diri saya tentang Reformanda. Tetapi Anda sudah nangis bersama Reformanda. Anda sudah tertawa bersama KBP Reformanda. Anda sudah banyak mengalami kisah sepanjang 14 tahun bersama dengan gereja ini. Biarkanlah rasa cinta itu tetap terpelihara dan bertumbuh. Terlebih di hari ulang tahun ini, kenanglah itu sebagai sebuah sukacita yang besar, sebagai berkat kemurahan dari Tuhan yang begitu besar, bahwa pada hari ini, sampai pada hari ini, terima kasih Tuhan, saya masih bersama-sama dengan gerejamu di ulang tahun yang ke-14. Imajo taringo tu ulang tahun. Sudah dikasih tadi kadonya ke gereja, kado ulang tahun. Sudah bagus. Saya belum memberikan, mungkin nanti di minggu kedua. Tapi mari kita bersama-sama di hari ulang tahun ini memberikan kado terindah untuk gereja kita. Mari kita bernyanyi dari hati bersama-sama. Tahu nyanyi HKBP Huria Hatubuaku? Tahu? HKBP Huria Hatubuaku, HKBP Huria Hagodangaku, HKBP Huria Haolongaku, HKBP saya masih holdo tu si. Tapi kita ganti dulu HKBP-nya itu. Bukan mau menghilangkan HKBP-nya, tetapi kita ganti dulu HKBP-nya itu menjadi Reformanda. Reformanda, Reformanda Huria Hatubuaku, Reformanda Huria Hagodangaku, Reformanda Huria Haholongaku, Reformanda saya masih holdo tu si. Ya, baik. Reformanda Huria Hatubuaku, Reformanda Huria Hagodangaku, Reformanda Huria Haolongaku, Reformanda saya masih holdoa. Lebih semangat sekali lagi. Reformanda Huria Hatubuaku, Reformanda Huria Hagodangaku, Reformanda Huria Haolongaku, Reformanda saya masih hol. Reformanda saya masih holdoa tu si. Martoba joita turiata. Ya. Muliate mamang inang anggian betul-betul mah momen ulang tahunon menambah kecintaan kita, menambah rasa syukur kita, menambah sukacita kita di hari ulang tahun yang ke-14 gereja kita. Tuhan semakin memberkati perjalanan gereja kita. Tuhan juga semakin memberkati persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengatakan, iman timbul dari pendengaran
Itu topik minggu kita hari ini, iman timbul dari pendengaran. Benarlah pernyataan itu bahwa memang iman itu akan timbul dari pendengaran. Tetapi amang-inang, tidak semua yang mendengar ternyata menjadi beriman. Benar iman itu timbul dari pendengaran, tetapi tidak semua orang yang telah mendengar menjadi beriman. Mendengar itu sangat penting. Mendengar itu adalah sesuatu yang betul-betul kita butuhkan di kehidupan kita. Anak-anak, anak bayi itu bisa mengucapkan kata per kata karena dia menggunakan pendengarannya. Dia mendengarkan kata yang diucapkan oleh orang tuanya, dia mendengarkan kata yang diucapkan oleh sekelilingnya, maka dia mengulangi ucapan itu dan dia bisa berbicara. Itulah pendengaran yang memang tidak bisa kita lepas dari kehidupan kita. Pendengar yang baik, dia pasti akan memiliki pikiran dan hati yang lebih baik daripada orang yang tidak mau mendengar. Pendengar yang baik akan lebih cepat maju daripada pendengar yang tidak memberi hati untuk mendengar. Oleh karena itu, minggu kita hari ini mengarahkan kita manginang untuk menjadi pribadi yang mau mendengar. Sudah bagaimana kita di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi seorang pendengar yang baik? Atau kita selama ini lebih dominan sebagai pembicara yang baik? Dia do menurut tamu umurah manangihon manang makatahon. Dia do menurut tamu umurah manangihon manang makatahon. Manangihon. Jadi bahasa do gumodak kita makatai sianda manangihon. Iya, kadang lebih mengenakkan atau lebih asik berbicara daripada mendengar. Dangi, kita semua ingin didengar perkataannya. Tetapi hanya sedikit orang yang mau mendengar. Itu bain mikrofon itu sering jadi rebutan. Karena semua ingin didengar, semua ingin berbicara. Sehingga tidak ada perkembangan, sehingga tidak ada saling mengerti, sehingga tidak ada lagi kebersamaan yang membangun karena semua mau berbicara dan tidak mau mendengar. Ope rikok doduaingon di bagasa jamitaon, tangiok kamu amanginang. Berikan hati dan telinga yang baik untuk mendengarkan firman ini. Tetapi saya biasanya, seorang pengkhotbah yang merdeka, itu meluau. Jadi kalaupun ada jemaat yang tidak ingin mendengar, dengan berbagai posisi-posisi yang dilakukannya, tidak apa-apa. Mulu dia udah pola dia. Badang saya binota atik na begadang na borngin dangi, atik na palo jahu manang songod dia. Kalau ada yang memang tidak kuat mendengar, silakan. Ada yang ngantuk, silakan tidur saja, tidak apa-apa. Iya, karena saya orangnya merdeka, tidur saja. Olani unang tabay do sama manginang, kalau mau tidur berdoa dulu sebelum tidur. Unang ngai gereja dan modum, ipe nang martangi yang lo modum dangi. Amanginang, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa benar, bahwasanya kita semua mari mendengar. Maulah mendengar. Dengan mendengar kita mendapatkan banyak hal. Dengan mendengar kita memperoleh banyak hal. Termasuk iman itu diperoleh dari pendengaran. Paulus mengatakan demikian. Iman itu diperoleh dari pendengaran. Sekarang mari kita jujur-jujuran amanginang. Orang tua dari 10 orang tua sekarang mengeluhkan, 7 orang tua mengeluhkan bahwa anaknya tidak mampu lagi mendengar dengan baik. Dangi SMP, jangan ke SMP, SD, SMP, SMA. Orang tua sudah betul-betul lelah dengan keadaan anak-anak sekarang yang sudah tidak mau lagi mendengar. Lalak maun hapion. Lalak mon gemon.
Omak na mangalopai di dapur. Nah, sudah mendung, ambil kain jemuran. Ambil kain jemuran, ditanggion anak nih, ditanggion do. Oh iya ma, tetapi dia sambil bermain HP. Iya ma, dia keluar dari rumah, diambilnya kain sambil bermain HP dari jemuran. Dia masuk ke rumahnya lagi, Roma nih nama ngalop panaking, yatu anak non. Kurang ajar kau kata, indah mak non. Kenapa? Karena yang diambilnya jemuran tetangga. Salah manginang, kenapa? Benar dia mendengar, benar. Benar dia mendengar, benar. Tetapi terkadang kita juga di posisi si anak itu. Kita mendengar, iya kita mendengar. Tetapi tidak memperhatikan. Kita dengarkan setiap perkataan, iya. Tetapi kita tidak memperhatikan. Sehingga kesalahan terjadi. Persoalan terjadi. Nojor but, ada zaman sekarang, kalau tadi si anak itu, dia mendengarkan perkataan ibunya, iya mah, lalu dia pergi mengambil jemuran, walaupun dia salah ambil jemuran, yang lebih parah ada zaman sekarang. Bahkan dia tidak sanggup lagi mendengar perkataan orang lain, dia tidak tuli, telinganya sehat, tetapi entah kenapa, setiap bunyi, setiap vokal yang ada di sekitarnya tidak mampu dia tangkap. Sering terjadi seperti itu, sering amanginang. Jangan-jangan kepada kita pun sering terjadi seperti itu. Suami pulang dari luar, lu janai bah, inna amat teh, bulat siapa kerijuan, capek inna, alai, dangarong respon dinat teh. Dia tetap di sofa itu sambil main HP atau main laptop. Indah, dang itangion suaranya mate. Apa maksudnya mate? Buat mandian air putih. Itu maksudnya mate dangi. Tetapi si istri benar-benar tidak mendengar suaminya. Suaminya merasa kesal bah dang ditangion biau. Ibain amate na lebih ekstrim. Asa ditangihon, putari mana pinggang non, krek enak semua ni kan, gugu krek ne makuling, tong dang ditangihon, ujungnya ibu ibana sendiri minum na, lau, ada ngarung ditangihon biau di jabun, ujungnya lau tu luar, mengaluli halak naulu manangihon ibana. Itu terjadi, amanginang itu sering terjadi, kita harus jujur. Bukan hanya istri seperti itu, bukan hanya suami seperti itu, bukan kita semua mungkin seperti itu. Dan kita cenderung parah seperti tadi. Terkadang ada yang mendengar tetapi tidak mengerti. Tetapi yang paling parah terkadang ada juga yang sudah tidak mampu lagi mendengar. Bukan karena dia tuli. Tetapi karena dia fokus kepada kehidupannya sendiri. Semua alat indranya dia berikan kepada dirinya sendiri. Termasuk fokus pendengarannya dia berikan kepada dirinya sendiri. Begitu pintu terbuka suami pulang dia tidak mendengar itu lagi. Suami memanggil, dia tidak mendengar itu lagi. Semua sudah tertutup. Untuk itu amanginang, hari ini dikatakan kepada kita, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Gunakan pendengaranmu dengan baik. Karena apa amanginang? Karena sedangkan orang yang sudah mendengarkan dengan baik, belum tentu menerima kebenaran yang dia dengarkan. Idon waing ungut-ungut ni, idon waing na pinasahat ni si Paulus. Melalui nats hari ini Paulus mengatakan, ketika dikatakan iman timbul dari pendengaran, lalu Paulus bertanya, loh, kalau iman timbul dari pendengaran, bukankah seharusnya Yahudi mengikut Yesus semua? Karena Yahudi itu mendengar secara langsung perkataan Yesus. Loh, ketika kita katakan iman timbul dari pendengaran, bukankah sebenarnya dunia ini diisi oleh orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya pada Kristus hari ini? Karena apa? Karena berita tentang Yesus Kristus sudah terdengar sampai ke penjuru dunia, sudah terdengar sampai ke penjuru bumi. Lalu kenapa kita minoritas di sini? Injil selalu diperdengarkan.
Siapa lagi yang tidak mendengar nama Yesus di zaman saat ini? Semua sudah mendengar nama Yesus. Tetapi kenapa iman mereka tidak bertumbuh? Paulus berkata demikian. Jadi ternyata manginang, mendengar itu benar bagian awal dari pertumbuhan iman. Tetapi tidak semua yang mendengar menerima Injil yang dia terima. Karena apa? Dikatakan tadi di ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Lihat amanginang, Yesaya sendiri ketika menyampaikan perkataan-perkataan Tuhan di dalam perjanjian lama, dia memiliki keraguan. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia hadapi. Ini bangsa bebal, ini bangsa yang tidak mau mendengar, ini bangsa yang tidak mau memberikan telinganya kepada kebenaran. Yesaya, Tuhan, siapa yang mau mendengar pemberitaan kami? Ini nasi Yesaya. Ayat kena si juga dosudeon. Ini orang-orang bebal, Tuhan. Mereka tidak mau memberikan telinga mereka untuk kebenaran. Meski mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau memberi telinga untuk kebenaran. Mereka hanya memberi telinga untuk yang bisa menyenangkan hatinya. Mereka hanya mau memberi telinga untuk puji-pujian yang datang kepada dirinya. Songon didok ni alak patang. Pakuling nia sapi do, tabu bigion. Pakuling nia sapi do tabu bigion. Ala yang go hatapuda, singok-singok do picang-picang, udang manian binigi. Artinya manginang, apa yang membuat hati senang itulah nian yang kudengar. Apa yang memuji aku itulah nian yang kudengar. Cantik kali kau inang hari ini. Kan ido nanik tabigi. Bagus sekali penampilanmu hari ini. Amang, ido nanik tabigi. Luar biasa kerjamu, amang, inang. Ido nanik tabigi. Ale mulu direk kurang denggado ulomi alanion. Atau amusi. Dangi. Kita tidak mau mendengar kritikan, kita tidak mau mendengar pengajaran, kita tidak mau mendengar kebenaran yang menyakiti hati kita. Kita tidak mau. Yang kita mau apa? Yang kita mau pujian, yang kita mau mendengar hal-hal yang mengangkat diri kita meski itu kebohongan. Banyak seperti itu. Meski itu kebohongan, tetapi itu lebih ingin kita dengarkan karena dia memuaskan keinginan kita. Alanga songoni dia tusi sudah jolma, kita sama kita mengatusi songoni. Ujung nagabe godak kita mergabus, tidak mau menyatakan yang benar. Ano naci rohana, toy mabuah masa sonang rohana dagi. Marede dongata, saya marede luar biasa demi bah. Luar biasa suara mi bah. Luar biasa. Tapi itu dongan dung lao. Ada itu mah dunia yang dang marede. Banyak seperti itu. Puji-pujian diberikan tetapi tidak dari hati. Karena apa? Karena dia tahu yang saya perlu adalah memuaskan telinganya. Yang saya perlu adalah menyegarkan telinganya supaya dia senang. Ujungnya kebohongan pun diucapkan ke telinga orang lain. Untuk itu amanginang, jangan seperti itu. Kita orang Kristen, meski terkadang berita itu menyakitkan hati kita. Meski terkadang sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Meski apa yang kita dengar amanginang bisa melukai perasaan kita. Tetapi tenang dulu, terima dulu berita itu. Terima dulu, dungiri mangi, ati natohoro songoni. Kalau benar, terima meski itu menyakitkan. Dan itu jauh lebih baik daripada dipuaskan dengan pujian-pujian yang bohong. Itu jauh lebih baik. Alani hita pe amanginang akan ada yang ganima tadok tudongata akan jujuri. Alai sifata ida inganan do kondisi ate. Unang siburu bakara. Unang
itor tepu-tepu, unang tidak mempertimbangkan segala sesuatu. Seperti yang khotbah minggu lalu, ya yang baik itu, yang benar itu pun sampaikanlah dengan baik. Untuk itu amanginang, ketika kita tidak mau menerima kebenaran, meski sekalipun kita menerima dan mendengar kebenaran itu, kita akan tolak, sama seperti bangsa Israel yang dikeluhkan Yesaya di cerita Paulus ini. Yesaya tahu mereka ini sudah begitu nyaman, sudah begitu enak dengan kehidupan dosa-dosanya sehingga mereka tidak mau ditegur. Untuk apa aku bicara Tuhan nasi Yesaya? Alai taida mamuse diuduk nadidok. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara telah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Lamanginang. Karena bangsa Israel tidak mau mendengar, karena bangsa Israel tidak mau menerima kebenaran, maka kebenaran dibuka Tuhan untuk orang-orang yang di luar Israel. Karena bangsa Israel tidak mau menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu dibuka dan diberikan kepada semua bangsa. Padahal rencana Tuhan di dalam perjanjian baru, pada perjanjian lama, Tuhan memilih bangsa Israel. Meski sudah banyak bangsa pada saat itu, tetapi Tuhan memilih bangsa Israel sebagai umatnya untuk memberitakan kebesaran Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi bangsa Israel yang Tuhan pilih pun tidak mau mempercayai Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, ya udah, keselamatan, kebenaran kubuka kepada semua bangsa. Jala sahak matu hita, bangsa Batak. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan sampai kepada kita, orang-orang Batak. Orang-orang Batak yang dulu hidup tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Kristus, tidak mengenal mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Tetapi hari ini kehidupan kita sudah jauh berubah. Dari sejarah bagaimana 150 tahun lalu orang Batak hidup di dalam kegelapan. Tetapi hari ini sukacita yang besar dan paling besar di kehidupan kita, orang Batak, adalah kita telah menerima kebenaran Injil. Sehingga dengan kebenaran Injil yang kita terima, kehidupan kekal pun diberikan Tuhan kepada kita. Tidak ada kesukaan yang lebih besar daripada itu, amanginang. Injil diberikan kepada kita dan kehidupan nyata dan datang kepada kita. Itu adalah berkat yang luar biasa bagi kita, orang Batak. Kenapa orang Yahudi menolak itu? Kenapa bahkan firman yang sudah mengambil wujud menjadi daging, sudah nyata di depan mata mereka, mereka mendengar, mereka bahkan melihat, mereka menyentuh, tetapi justru mereka menolak dengan menyelipkannya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mereka juga mendengar, bahkan lebih jelas pendengarannya dari kita saat ini. Karena motif mereka mendengar bukan untuk menerima. Ini amanginang perlu juga kita pahami, bahwa ternyata mendengar itu pun ada motifnya. Pastikan motif kita baik dalam mendengar. Jangan kita mendengar untuk motif yang lain. Jangan kita mau mendengar orang lain untuk motif-motif yang buruk. Karena ketika itu sudah menjadi motif kita, hal yang buruk menjadi motif kita, kita mendengar bukan dalam rangka untuk menerima, sehingga tidak mungkin kita terima. Kita mendengar mungkin dalam rangka mencari kelemahan. Apa yang dia ucapkan? Mungkin kita mendengar dalam rangka menjerumuskan ketika dia nanti salah perkataan. Kan banyak zaman sekarang seperti itu. Tapi memang katai majoho, hurekam.
Sediari dia manusilap po, anggo ho. Hu perkarahom mo tu pengadilan dina. Maka tayo mo hutangi ope, alih rekam. Sip-sip rekam dangi. Kapan dia silap omongannya, ku perkarakan ke pengadilan. Itu juga yang terjadi Amanginang. Perhatikan. Lihat cerita bagaimana Yesus ketika Yesus melakukan pengajaran. Sepanjang kehidupannya selalu diikuti oleh orang Farisi. Kemanapun Yesus mau mengajar, kemanapun Yesus mau berbicara, mau di danau, mau di bait Allah, mau di pasar, mau di jalan. Ketika Yesus berbicara, orang yang paling setia untuk mengikuti Yesus supaya mendengar Yesus adalah orang Farisi. Tetapi tujuannya, motifnya bukan untuk menerima apa yang Yesus sampaikan. Motifnya untuk menangkap Yesus, untuk mempersalahkan Yesus, untuk mencari kesalahan dari ucapan Yesus sehingga mereka bisa bawa kepada penghukuman. Kemana-mana Yesus berbicara mereka ikuti. Oh dengar, iya. Oh jadi manalah yang lebih baik. Apakah benar itu bekerja di hari Sabat? Bagaimana pendapatmu? Kata Farisi. Bahkan mereka berdialog. Tetapi bukan dalam rangka untuk menerima perkataan-perkataan Yesus dengan baik. Di hati mereka sudah ada keinginan untuk menjahati. Untuk menunggu kesalahan. Kita sering seperti itu. Mari kita introspeksi diri kita. Ketika ingin mendengar orang lain, dengarlah dengan sungguh-sungguh Amanginang. Jangan dengan motif yang lain, tetapi untuk hati yang mau menerima. Amanginang, itulah penyebabnya kenapa orang Israel sungguh-sungguh menolak, sungguh-sungguh tidak dapat menerima Injil itu, karena di dalam diri mereka sudah tertanam kebencian tentang Yesus. Jadi apapun yang disampaikan Yesus itu tidak mungkin bisa diterima. Ini juga sering terjadi hubungan antara pengkhotbah dan jemaat. Hubungan antara pengkhotbah dengan jemaat. Itu digambarkan juga dengan hubungan antara Yesus dan orang-orang yang mendengarnya. Orang-orang yang membenci Yesus apapun perkataannya itu selalu dianggap salah. Orang yang membenci Yesus apapun perkataan dan kebenaran yang Yesus keluarkan Amanginang, itu adalah hal yang tidak baik bagi mereka. Itu adalah hal yang buruk bagi mereka. Persoalannya di mana? Apakah persoalan di perkataan yang disampaikan Yesus? Tidak. Persoalannya adalah hati mereka yang membenci. Jadi ketika kita membenci seseorang, apapun perkataan seseorang itu tidak akan mampu kita lihat sebagai sesuatu hal yang baik. Tidak akan mampu. Jadi jangan pernah membenci. Ana jujur tadi pikir songonon dangi ada istilah ya udah aku benci sekali aku sama pendeta itu. Benci sekali aku sama pendeta Sormin itu. Tapi karena aku bertuhan, walaupun aku membenci pendeta Sormin, kalau dia berkhotbah tetap aku dengar. Bullshit itu Amanginang. Itu mulai batak maduk bulu-buluin nah. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, omong kosong. Bagaimana kita bisa mendengar seseorang yang kita benci? Tidak mungkin. Ada kuoto. Bisakah kita seperti itu? Tidak mungkin. Saya pastikan itu tidak mungkin. Saya tidak tahu bagi diri orang lain. Sehingga banyak perkataan jangan lihat orangnya, omongannya lah lihat. Omongannya lah dengar. Bagaimana pun kau tidak sukanya kepada dia, omongannya lah dengar. Tidak bisa. Kalau kita sudah membenci, apapun salah. Kalau Anda sudah membenci saya, Amanginang, apapun akan menjadi salah. Bahkan firman Tuhan yang saya sampaikan pun bisa menjadi salah di dalam pendengaran Anda. Kalau sudah membenci, jadi jangan membenci orang lain. Supaya apa? Supaya perkataannya bisa kita dengar dengan baik. Bisa kita olah dengan baik. Kita terima atau tidak. Bukan karena kebencian. Tetapi karena kebenaran yang dia sampaikan. Tetapi dengarkanlah Amanginang.
kalau kita sudah membenci, sebenar-benar apapun itu, kita tidak ingin mengelolanya. Kita selalu ingin menyalahkannya, menolaknya, membuangnya. Jadi jangan pernah ada istilah benci orangnya tetapi perkataannya terima, inna. Dan masuk akal, dan masuk akal. Jadi bersihkan hati, jangan pernah membenci, supaya setiap yang kita dengar dari dia bisa kita putuskan dengan baik, kita terima atau tidak. Amang inang di patorang si Paulus Muse di bagasan turpuk sadarion di dok ibana dengan keberanian Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Karena bangsa Israel tidak mau menerima kebenaran Tuhan, maka bangsa-bangsa lain menemukan bahkan mendapatkan kebenaran Tuhan. Tetapi bukan karena kebenaran atau usaha bangsa itu, tetapi Tuhan sendiri yang menemukan bangsa itu. Jadi kita orang Batak pun bisa menjadi Kristen bukan karena kehebatan kita, tetapi karena Tuhan memilih kita untuk menerima Injil. Jadi itu semua karena kehendak Tuhan. Dikirim banyak misionaris, banyak yang gagal, banyak yang mati, tetapi akhirnya Injil berkembang di tanah Batak. Itu semua karena Tuhan yang menemukan bangsa Batak. Tuhan yang memilih bangsa Batak. Bukan bangsa Batak yang memilih Tuhan, bukan bangsa Batak yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih dan menemukan kita. Untuk itu amang inang, pegang Injil yang sudah kita terima dengan erat. Tanamkan dan simpan di dalam hatimu amang inang Kristus yang sudah diberitakan kepada kita. Lalu hidupi kebenaran-kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh kaku memahami Injil yang sudah kita terima. Kita tidak boleh kaku memahami Kristus yang sudah kita terima. Supaya apa? Supaya kita jangan terjebak kepada pemahaman yang salah tentang Tuhan. Orang Israel dijelaskan oleh Paulus di sini kalau kita baca dari ayat 1, Rom 10 itu sampai ayat 1, Paulus jelaskan itu. Bangsa-bangsaku, aku sangat mengasihi mereka. Dia bilang, tetapi mereka benar-benar tidak mampu takluk kepada kehendak Tuhan. Karena mereka salah memahami tentang Taurat Musa. Paulus katakan demikian. Ada kekakuan yang luar biasa di dalam umat Israel memahami apa itu hukum Taurat. Sehingga mereka hanya sekedar menghidupi jangan membunuh, maka mereka memang tidak membunuh. Tetapi sangat kaku di situ. Mereka memang tidak membunuh tetapi tidak mau menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Jangan berbohong. Memang mereka tidak berbohong, tetapi mereka merasa cukup sampai di situ. Mereka memang benar tidak berbohong, tetapi anehnya mereka juga tidak mau menyatakan yang benar. Mereka jangan mencuri, benar bangsa Israel tidak mencuri, tetapi mereka tidak merampas hak orang lain secara materi. Tetapi mereka juga tidak mau memberikan hidupnya, materinya untuk kehidupan orang lain. Tidak ada berbagi. Terlalu kaku mereka memahami hukum itu, kata Paulus. Jangan-jangan kita pun bisa kaku memahami tentang Kristus. Jangan-jangan pun kita bisa salah memahami tentang Injil dan Kristus yang sudah kita terima. Banyak orang menganggap ketika dia sudah beragama Kristen, maka surga menjadi tempatnya. Itu kekakuan berpikir itu. Bagaimana mungkin dengan identitas agama seseorang bisa masuk surga? Tidak mungkin. Dan mungkin banyak kita menganggap saya sudah dibaptis, saya sudah menjadi seorang Kristen,
Lalu kita menganggap bahwa otomatis kita masuk surga. Itu kekakuan. Saya tidak tahu bagaimana kita berpikir tentang itu. Tetapi Kristus itu jauh lebih dalam dari situ. Kekristenan itu jauh lebih dalam dari sekedar agama. Kekristenan itu jauh lebih dalam dari hanya sekedar identitas. Sehingga Yesus banyak menerangkan siapa dirinya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Aku adalah terang dunia, aku adalah garam, aku adalah kebenaran, aku adalah kasih. Luas dalam makna tentang Yesus. Sering orang amanginang mengeluarkan analogi tentang mengikut Yesus. Dia katakan bahwa mengikut Yesus, bahwa kekristenan itu sama seperti ketika kita mau masuk ke dalam bioskop. Ada tiket, kalau kita ada tiket maka kita otomatis masuk. Yesus itu seperti tiket bioskop. Ketika kita mau ke bioskop, tiketnya kita tunjukkan tiketnya kepada satpamnya, maka kita masuk ke dalam bioskop. Apa benar seperti itu? Menurut saya tidak. Tidak benar seperti itu. Perlu verifikasi yang lebih dalam tentang tiket itu. Mulau tu magot dosongon naik pesawat. Kalau naik pesawat ada tiket, sudah ada. Tetapi itu dicek lagi, mana KTP-mu? Sesuai tidak tiket ini dengan identitas KTP-mu? Kau melewati inilah, melewati ado karne. Nah ulumak kulingi. Iya, sensor. Melewati sensor lagi. Jangan-jangan cuman tiketmu mengatakan kau Kristen, tetapi setelah disensor rupanya kamu seorang penjahat yang sedang membawa bom, sedang membawa apa ke dalam pesawat. Bisa jadi seperti itu. Jadi amanginang, kita juga jangan terlalu kaku. Karena fanatisme kita tidak bisa membuka pikiran kita terhadap kebenaran Kristus itu. Sehingga seakan-akan begitu simpelnya. Menjadi orang Kristen maka masuk surga. Tidak. Verifikasi dulu. Apakah kekristenanmu sungguh-sungguh sesuai dengan kehidupanmu? Apakah kekristenan yang kau identitaskan secara identitas itu sudah sungguh-sungguh menjadi perbuatan dan kehidupan bagi dirimu? Tidak mudah. Jadi jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai kita mau mengulangi kesalahan yang sama seperti orang Yahudi yang salah memahami. Jadi untuk itu Injil yang kita terima, Yesus yang kita terima hari ini adalah anugerah besar. Tetapi jangan jadikan dia hanya sebatas identitas. Tetapi lebih kepada kehidupan. Hidupi apa yang Kristus inginkan, apa yang Kristus ajarkan. Itu baru Kristen yang sesungguhnya. Amanginang. Tetapi walaupun sampai hari ini masih banyak orang, walaupun masih sampai saat ini masih banyak orang yang belum menerima Kristen, belum menerima Injil, belum menerima Yesus, dan jangan-jangan pun kita sebenarnya masih belum menerima Yesus, masih belum menjadi seorang Kristen yang sejati. Jangan-jangan kita pun bisa menjadi seperti itu. Tetapi itu Paulus katakan, sampai hari ini di ayat terakhir, tangan Tuhan masih terulur sepanjang hari. Jangan kita anggap ketika kita sudah Kristen, kita sudah betul-betul Kristen di hadapan Kristus. Mungkin kita Kristen secara pengetahuan kita, pengetahuan orang lain, secara identitas. Tetapi di hadapan Kristus itu belum tentu. Jangan-jangan kita pun belum Kristen. Tetapi Paulus katakan, meski demikian, tangan Tuhan masih terulur sampai hari ini. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Walaupun kita belum Kristen sepenuhnya hari ini, semoga tangan Tuhan yang terulur tiap hari, semoga tangan Tuhan yang terulur setiap saat sungguh-sungguh menyentuh kita dan menjadikan kita sebagai Kristen yang sejati. Tuhan memberkati kita.
Kita berdoa.